Konnichiwa minasan. Selamat datang di Takao YouTube channel. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai kata kerja dalam bahasa Jepang. Kata kerja dalam bahasa Jepang terbagi menjadi 3 kelompok ya minasan. Yang pertama adalah kata kerja kelompok 1, lalu kata kerja kelompok kedua, dan kata kerja kelompok ketiga. Kata kerja kelompok 1 adalah kata kerja yang memiliki bunyi I sebelum mas. Contoh kata kerjanya, ikimasu, pergi. Kaerimasu, pulang. Kaimasu, membeli. Machimasu, menunggu. Yomimasu, membaca. Asobimasu, bermain. Suwarimasu, duduk. Tachimasu, berdiri. Oyogimasu, berenang. Hanashimasu, berbicara. Kikimasu, mendengarkan. Dan kakimasu, menulis. Semuanya kata kerja yang ada di contoh berbunyi I sebelum mas. Kalau kata kerja kelompok kedua, sebagian besar memiliki bunyi E sebelum mas. Nah, ini sebagian besar ya, minasan, tidak semua. Di sini ada contohnya tabe mas, ada bunyi B sebelum mas. Lalu ada oboe mas, ini juga bunyi E sebelum mas. Wasure mas, ini juga re juga masuk bunyi E. Lalu ne mas, tidur, ne juga masuk bunyi E. Lalu oshie mas, E di situ juga masuk bunyi E ya, huruf E sebelum mas. Nah, ada beberapa pengecualian yang memang minasan harus ingat dan hafalkan. Ini hanya beberapa contoh pengecualian ya minasan. Yang pertama ada karimas, meskipun bunyinya ri sebelum mas, tapi dia masuk kata kerja kelompok kedua. Pengecualian berikutnya adalah okimas. Ini meskipun bunyinya ki, tapi dia masuk kata kerja kelompok kedua. Okimas ini ada beberapa makna ya minasan dalam bahasa Jepang. Ada okimas bangun tidur, ada okimas meletakkan atau menaruh begitu. Nah, untuk okimas menaruh atau meletakkan dia masuk kata kerja kelompok 1. Sesuai. Tapi untuk okimas bangun tidur dia pengecualian masuknya kata kerja kelompok kedua. Lalu ada mimas melihat, imas ini ada untuk benda hidup atau makhluk hidup ya minasan, karena memang dalam bahasa Jepang itu ada terbagi dua, yaitu imas dan arimas. Imas ada untuk makhluk hidup, sedangkan arimas itu untuk benda mati. Nah, si imas ini masuk kata kerja kelompok kedua sebagai pengecualian ya. Lalu yang berikutnya ada dekimas, bisa. Ini meskipun ki, tapi dia juga pengecualian ya, masuk kata kerja kelompok kedua. Masih ada banyak lagi minasan pengecualian, ini hanya beberapa contoh saja. Kata kerja kelompok yang berikutnya, yaitu kata kerja kelompok terakhir, kelompok ketiga. Nah, untuk kata kerja kelompok ketiga ini hanya ada 2 kata kerja, yaitu datang, kimas, dan melakukan shimas. Nah, untuk shimas ini minasan, dia biasanya ditambahkan setelah kata benda. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada kata kerja yang memang dia masuk kategori kata kerja menggunakan mas, ada juga yang masuk kategori kata benda. Di sini ada beberapa contohnya gitu ya, yang masuk kata benda lalu ditambahkan shimas. Nah, untuk shimas ini dia memiliki maknanya lebih dari satu. Ada yang punya makna melakukan, bisa juga dia mempunyai makna mengadakan, mengerjakan, dan juga bermain. Nah, kita lihat contohnya, misal ada gemu wo shimasu. Nah, ini gemu itu game ya. Ini masuk kata benda, lalu ditambahkan o shimasu. Ini gemu wo shimasu atau gemu shimasu sama. Gemu wo shimasu atau gemu shimasu dia masuk kata kerja kelompok ketiga. Artinya bermain game. Jadi kalau misalnya shimasu ini munculnya setelah kata benda yang maknanya adalah olahraga atau permainan, gemu wo shimasu, maka artinya adalah bermain game. Ada lagi jika olahraga, tenis wo shimasu, maka maknanya adalah bermain tenis.
Lalu berikutnya misal kaigyo shimasu. Kaigi artinya rapat gitu ya. Lalu tambahkan oshimasu. Kaigi itu di sini adalah event ya minasang. Nah, kalau misalnya event gitu. Nah, biasanya dia mengandung makna mengadakan. Ada lagi matsuri oshimasu, mengadakan festival atau mengadakan matsuri. Jadi kalau kegiatan ditambahkan oshimasu atau acara gitu ya, biasanya dia mengandung makna mengadakan. Lalu ada lagi shukudai oshimasu. Shukudai artinya PR, ditambahkan oshimasu menjadi mengerjakan PR. Lalu ada lagi undo shimasu. Undo itu artinya olahraga, tambahkan oshimasu melakukan olahraga atau berolahraga gitu. Jadi ini untuk shimasu, kata kerja kelompok ketiga. Pasti minasang bertanya-tanya ya, kenapa sih harus dikelompokkan gitu. Dan dalam bahasa Jepang ini memang minasang ada aturan pembentukan pola kalimat yang mengharuskan mengubah bentuk kata kerja. Jadi kalau dalam bahasa Jepang nih, misal mau minta tolong, itu pola kalimatnya pakai yang te kudasai gitu ya. Nah, ini kata kerjanya harus diubah ke bentuk te kudasai minasang. Jadi misalnya tadi dari yomimasu, bentuk yomimasu diubah ke bentuk te kudasai, berubah menjadi yonde kudasai. Nah, ini pola perubahannya akan berbeda bergantung pada kelompok kata kerjanya. Jadi kalau kata kerja kelompok 1 diubah ke bentuk pola kalimat minta tolong te kudasai, perubahannya seperti apa? Kata kerja kelompok kedua diubah ke bentuk te kudasai, perubahannya jadinya seperti apa? Nah, kata kerja kelompok ketiga diubah ke bentuk te kudasai. Bagaimana cara mengubahnya? Itu berbeda, tergantung kata kerja kelompoknya. Nah, dikelompokkan supaya lebih mudah minasang mengubahnya ke pola kalimat dalam bahasa Jepang. Untuk penempatan, jadi minasang harus ingat-ingat penempatan kata kerja dalam bahasa Jepang itu selalu ada di akhir kalimat. Pokoknya kalau minasang menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, kata kerjanya dia pasti ada di belakang. Jadi kalau cari kata kerja, cari aja yang paling ujung. Nah, sebaliknya, jika minasang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang, tempatkanlah kata kerja di paling belakang. Contoh di sini ada kalimat Nihongo o benkyou shiteimasu. Ini teimasu, dia masuk pola kalimat sedang. Ya, jadi artinya saya sedang belajar bahasa Jepang. Ini benkyou shiteimasu, dia kata kerja, dia di belakang. Lalu misal kalau kalimat tanya pun kata kerja pasti paling belakang. Contohnya, itsu nihon ni ikimasu ka? Kapan kamu akan pergi ke Jepang? Nah, ikimasu ini kata kerja. Bedanya memang kalau kalimat tanya harus ditambahkan kata bantu atau partikel ka di belakang sebagai penanda kata kalimat tanya. Nah, si ka ini juga nadanya harus agak naik ya. Jadi, ikimasu ka? Atau nani o tabemasu ka? Nanchi ni kaerimasu ka? Jadi nadanya agak naik, penanda kalau bertanya. Sama dengan bahasa Inggris, gitu ya, bahasa Jepang pun mengalami aspek perubahan. Dia bisa dalam bentuk mas. Mas itu artinya adalah bisa akan, bisa juga rutinitas untuk mas ya minasang. Jadi misal ada aspek yomimasu, positif ya, membaca. Yomimasa itu negatif, tidak membaca. Yomimashita. Jadi kalau mashita, ta di belakang itu adalah bentuk lampau. Sudah membacanya gitu ya. Lalu yomimasen deshita, ini tidak membaca tapi sudah lampau. Misal kemarin tidak membaca gitu, atau tadi pagi tidak membaca. Contoh kalimat dengan menggunakan aspek, misal yang positif tadi ya, mainichi shimbun wo yomimasu. Artinya saya setiap hari baca koran ya. Nah, ini ada di belakang ya. Membacanya minasang kata kerjanya mainichi ini artinya setiap hari. Jadi biasanya keterangan waktu itu dia ada di depan. Lalu shimbun itu koran, objek ya, di antara objek dan kata kerja biasanya ada partikel o atau kata bantu. Jadi setiap hari saya membaca koran. Nah, memang untuk mas ini dia itu menerangkan aktivitas rutin.
Kalau rutin berarti kata keterangannya setiap hari, setiap minggu, atau misalnya setiap hari libur, dan lain-lain. Atau juga menerangkan aktivitas yang akan dikerjakan. Jadi misalnya besok saya akan baca koran. Maka besok itu ashita shimbungo yomimasu, atau minggu depan, bulan depan, dan lain-lain. Jadi mas itu artinya bukan sedang ya minasan. Untuk sedang nanti ada pola kalimat lagi. Lalu ada shimbung yomimasen untuk bentuk negatifnya. Maseng ini negatif, artinya tidak. Maka shimbung yomimasen, saya tidak baca koran. Yang berikutnya, contoh kalimat untuk positif lampau. Ini ada kesa shimbungo yomimashita. Pokoknya kalau ta itu biasanya dia lampau. Artinya kejadiannya sudah. Tuh, nah di sini kesa artinya tadi pagi, shimbung tadi koran, lalu yomimashita ini bentuk lampau dari yomimas. Jadi saya tadi pagi membaca koran. Lalu untuk yang negatif lampau, contohnya kesa shimbungo yomimasen deshita. Saya tadi pagi tidak membaca koran. Jadi dinegatifkan, yomimasen tidak membaca, lalu ditambahkan deshita sebagai aspek lampaunya ya minasan untuk negatif lampau. Hai minasan, itu dia tadi penjelasan kami mengenai kata kerja dalam bahasa Jepang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya minasan. Sampai bertemu di video berikutnya. Matai Masyo!